Haleluya, Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam video ini saudara akan kembali diberkati melalui program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama dan sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa-doa dan pergumulan saudara, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan bersama. Firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara, membangkitkan keyakinan saudara bahwa doa-doa saudara akan dijawab oleh Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan adalah dari Matius pasal yang ke-9, mulai ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22, di mana topik firman Tuhan yang saya ingin kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang mengalami mujizat, mengalami kesembuhan. Adakah saudara yang saat ini saudara rindu pergumulan saudara dijawab oleh Tuhan dan mujizat terjadi di sana? Saudara rindu penyakit saudara disembuhkan oleh Tuhan, Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup saudara. Renungkan firman Tuhan ini saudara. Matius pasal yang ke-9 ayat 20 sampai 22, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saudara, kisah yang telah dibacakan kepada saudara adalah kisah yang seringkali mungkin saudara sudah dengar, yaitu kisah tentang seorang wanita yang sudah 28 tahun lamanya menderita sakit pendarahan. Dan kita akan belajar dari perempuan ini saudara. Kalau kita lihat dari kisah ini tadi, pada akhirnya dia mengalami mujizat, dia disembuhkan. Dan bukan hanya dia disembuhkan saudara, dia juga mengalami keselamatan. Itu hal yang luar biasa, hal yang dahsyat yang dia alami di dalam kehidupannya. Nah saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana sehingga perempuan ini mengalami mujizat dari sekian banyak orang yang waktu itu datang kepada Yesus. Kalau kita lihat saudara dalam konteks ini, maka pada waktu itu banyak sekali orang datang kepada Yesus, bahkan berduyun-duyun orang datang kepada Yesus. Bahkan perempuan ini saja begitu sulit sebenarnya dia untuk menjangkau atau dekat kepada Yesus. Nah tetapi kita akan lihat apa yang dilakukan oleh perempuan ini sehingga pada akhirnya dia mengalami mujizat. Yang pertama saudara, dikatakan tadi bahwa pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang. Saudara, perempuan ini menderita penyakit selama 12 tahun lamanya. Dia sudah menderita penyakit itu, yaitu dia sakit pendarahan. Artinya dalam hidupnya dia memiliki penyakit, dia memiliki pergumulan, dia memiliki masalah yang sudah begitu lama, yang sudah begitu berlarut-larut. 12 tahun saudara, itu tidak gampang. Dan sakitnya, sakit pendarahan itu pasti sangat membuat dia putus asa kalau dilihat dari kondisinya. Kenapa saudara? Setiap hari dia pasti kekurangan darah. Itu membuat dia lemah, itu membuat dia lesu, itu membuat dia patah semangat dan tidak berhenti sampai 12 tahun. Saudara, dan saya percaya dia ini juga telah berjuang. Mungkin sudah berobat kemana-mana, dia sudah pergi kemana-mana untuk berobat. Tetapi kalau 12 tahun belum juga sembuh, berarti itu mungkin sudah begitu banyak tempat berobat yang sudah dia datangi tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Perjuangan pasti sudah begitu banyak.
kalau sampai 12 tahun saudara, dia tidak mengalami kesembuhan. Sudah begitu banyak perjuangan yang dia lakukan, sudah begitu banyak usaha yang dia usahakan, tetapi semuanya tidak berbuahkan hasil. Namun demikian saudara, sekalipun sudah begitu lama, 12 tahun, dan sudah semua usaha dilakukan, tetapi tidak ada hasil. Tapi hal yang saya lihat di sini saudara, ketika perempuan itu masih berjuang datang kepada Yesus, maka saya melihat bahwa perempuan ini adalah seorang wanita yang pantang menyerah. Dia tidak mau menyerah sekalipun sudah 12 tahun. Dan sekalipun semua usaha sudah gagal, tidak ada hasil, tetapi dia belum juga menyerah. Nah saudara, hari ini kalau saudara rindu mengalami perkara besar, kalau saudara rindu mengalami doa-doamu dijawab oleh Tuhan, jangan menyerah. Sekali lagi, jangan menyerah. Mungkin saudara berkata, ya pendeta, saya sudah bertahun-tahun, perempuan ini sudah 12 tahun. Bahkan mungkin ada orang-orang yang sedang berdoa hari ini jauh lebih lama lagi saudara, tapi mereka masih berdoa. Tapi kenapa kita kadang-kadang berdoa sekian waktu, tidak sampai 1 tahun sudah berhenti berdoa karena bosan, karena belum dijawab. Bahkan mungkin sekali 2 kali berdoa kemudian berhenti karena bosan, belum dijawab. Perempuan ini dia tidak menyerah sekalipun sudah 12 tahun. Dia tidak menyerah sekalipun begitu banyak usaha yang sudah dilakukan dan tidak berbuahkan hasil. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, jangan pernah menyerah. Sekali lagi, jangan pernah menyerah. Tapi mungkin saudara berkata, sudah sangat parah, sudah tidak mungkin, sudah begitu berat, situasinya begitu sulit. Saudara, jauh lebih parah berpuluh-puluh kali dari masalah yang sedang saudara alami ada dihadapi oleh orang lain, tapi dia belum menyerah. Berkali-kali saya pernah cerita saudara bahwa ada seorang wanita, seorang ibu yang menderita kanker darah, yang sudah divonis umurnya tinggal beberapa bulan, tetapi dia tidak menyerah saudara. Dia tidak menyerah, dia terus berjuang, dia tidak menyerah. Dan dia divonis umurnya tinggal beberapa bulan, tapi sampai hari ini sudah beberapa tahun dia jalani, tetap dia bisa melalui semuanya. Kenapa? Karena ada motivasi yang kuat. Dia tidak mau menyerah. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu mengalami jawaban doa, jangan menyerah, teruslah berdoa. Lalu yang kedua yang dia lakukan adalah, dia dikatakan dia 20 tadi saudara. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Yang kedua yang dia lakukan sehingga dia mengalami mujizat adalah dia mendekatkan diri kepada Yesus. Dia mendekati Yesus karena dia yakin di dalam Yesus ada kuasa. Ketika dia datang mendekati Yesus dan menjamah jubahnya, maka ada kuasa yang akan memulihkan dia. Jadi dia dekati Yesus. Hari ini kalau saudara rindu mengalami mujizat seperti perempuan ini mengalami mujizat, mendekatlah kepada Yesus. Sekali lagi, mendekatlah kepada Yesus. Mendekatlah kepada Yesus. Ada begitu banyak orang berdoa tidak dekat kepada Tuhan, saudara. Kenapa mereka berdoa? Karena mereka butuh jawaban doa, itu saja. Kenapa mereka berdoa? Karena mereka butuh mujizat, butuh berkat, itu saja. Tetapi orang yang akan mengalami mujizat sebenarnya adalah orang yang akan mengalami berkat kesembuhan dan sebagainya, sebenarnya adalah orang yang mendekatkan diri kepada Yesus. Karena ketika dia dekat dengan Yesus, dia dekat dengan mujizat. Sumber mujizat itu adalah Yesus. Ketika saya dekat dengan Yesus, saya mencari Yesus, saya bertemu dengan Yesus, saya bertemu dengan mujizat itu. Itu sebabnya kalau saudara rindu mengalami mujizat, dekatkan diri saudara kepada Yesus, maka saudara akan mengalami mujizat dekat dengan Yesus. Jadi itu yang dilakukan oleh perempuan ini. Dia mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga dia mengalami mujizat dalam hidupnya. Dekatkan diri saudara kepada Tuhan dan mujizat akan menjadi bagian saudara. Kemudian yang terakhir saudara, apa yang dilakukan oleh perempuan ini di ayat 21-22, sekali lagi saya baca, dikatakan di sana, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh.
Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah imanmu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Yang ketiga yang kita lihat di sini, saudara, adalah perempuan itu beriman kepada Yesus. Bahkan dia berkata, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Dan waktu itu dia sembuh karena imannya. Yesus berkata bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan sejak saat itu sembuhlah perempuan itu karena imannya. Jadi saat dia beriman, dia terima kesembuhan, dan ada sesuatu yang lebih besar yang dia terima, yaitu keselamatan. Jadi perempuan itu mengalami mujizat kesembuhan. Dia mengalami mujizat keselamatan ketika dia sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Jadi saudara, saat ini bagaimana supaya saudara mengalami mujizat Tuhan? Yang pertama, jangan menyerah, terus berjuang. Apapun dan bagaimanapun keadaan saudara. Yang kedua, dekatkan diri saudara kepada Tuhan, karena di dalam Dialah ada mujizat. Pada Dialah ada berkat, kesembuhan, dan sebagainya. Yang ketiga, percaya. Jangan hanya datang kepada Tuhan karena mengharapkan, karena merindukan mujizat, tapi benar-benar sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Allah sumber mujizat. Percaya saudara, apapun, seberapa mustahil pun masalah saudara, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Kita akan berdoa bersama saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Biarlah janji-janji firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan dan beban kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan terus datang kepada Tuhan dengan penuh ketekunan sampai saudara melihat dan menerima jawaban doa saudara. Saudaraku, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan doa-doa khusus saudara kepada Tuhan. Mungkin saat ini ada topik doa khusus saudara, ada pergumulan khusus saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang akan campur tangan. Dia Allah yang akan menyatakan mujizatnya bagi saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Naikkan pergumulan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari serukan kepada Tuhan. Berkata-katalah di hadapan Tuhan saudara. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa dan pergumulan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, Tuhan tolong. Engkau yang menjadi jawaban atas segala pergumulan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Dengarkan seruan-seruan mereka, dengarkan jeritan hati mereka, dengarkan tetesan air mata mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau peduli ya Tuhan, dan Engkau menjawab setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Mungkin ada masalah, ada persoalan yang sedang mereka hadapi, baik masalah di tengah keluarga, baik masalah di dalam usaha pekerjaan, masalah ekonomi, atau masalah apapun yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Beban yang menindih mereka saat ini, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau yang sanggup mengangkat segala beban dan persoalan anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kembali hamba berdoa bagi anak-anakmu untuk kesehatan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anakmu yang saat ini ada dalam keadaan sehat. Tuhan terus memberkati kesehatan mereka, biar anak-anakmu terus menikmati kesehatan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, ajar anak-anakmu semuanya dengan penuh hikmat menjaga kesehatan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan yang menolong dalam nama Yesus. Engkau kiranya yang menjadi jawaban atas segala sakit penyakit mereka dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menolong. Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anakmu dari segala sakit penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, saya rindu saat ini saudara angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Dia Allah yang ajaib. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sanggup menyembuhkan. Dulu Dia lakukan mujizat, hari ini pun Dia lakukan mujizat. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Bapa yang baik, Engkau pandang anak-anakmu ya Tuhan, yang saat ini sedang mengangkat tangan kepadamu dan menaruh tangannya di bagian tubuhnya yang sakit. Tuhan kiranya yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Tuhan kerjakan mujizat, nyatakan perkara besar bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mujizat Allah sedang terjadi, mujizat Allah sedang mengalir bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu. Begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan mereka dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan tolong kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sudah mengalami sakit asam lambung yang sudah lama dan sudah mengalami sakit asam lambung yang parah. Ada yang mengalami anxiety gara-gara asam lambungnya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Kerjakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagimu. Sembuhkan dan netralkan asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Tuhan kiranya yang bekerja. Jika ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kanker saat ini, mungkin dokter berkata sudah sulit, mungkin dokter sudah berkata mustahil. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan. Di bagian tubuh manapun yang mereka mengalami sakit kanker, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat dan nyatakan perkara-perkara yang besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit diabetes. Tuhan tolong, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau sanggup menormalkan
kandungan gula dalam darahnya Tuhan, dan kemudian menyembuhkan dia. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin sudah ada luka di dalam tubuh mereka yang sulit disembuhkan karena kadar gula terlalu tinggi di dalam darahnya. Tuhan, tolong normalkan dan kerjakan kesembuhan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu dan kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada yang mustahil bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup campur tangan dan menyatakan mujizat-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami stroke saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, sembuhkan Tuhan, pulihkan kembali organ-organ tubuhnya dalam nama Yesus. Mungkin juga ada anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol yang tinggi ya Bapa. Tuhan juga kiranya yang menetralkan, Tuhan yang mengerjakan mujizat, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit migrain, Tuhan juga yang campur tangan. Apapun yang menjadi penyebabnya, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan dan sempurnakan kesembuhan dan kesehatan jantungnya Tuhan, dalam nama Yesus. Juga jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin gagal ginjal dan sudah cuci darah, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup melakukan mujizat, Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Sembuhkan anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan, dalam nama Yesus. Fungsikan kedua ginjalnya dengan sempurna dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami sakit leper, Tuhan jamah sembuhkan. Yang mengalami getah bening, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Nyatakan kuasa-Mu. Ada yang mungkin mengalami alergi, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang maha tahu apa yang menjadi penyakitnya, dan Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat dan mengerjakan kesembuhan bagi sakit penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami percaya mujizat-Mu sedang terjadi. Kami percaya kuasa-Mu sedang Kau nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga terus berdoa bagi anak-anak-Mu, bagi profesi mereka, karir mereka, pekerjaan mereka, Tuhan yang campur tangan. Bapa, hamba berdoa bagi para PNS. Tuhan memberkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Berkati juga para TNI Polri, berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Penyertaan Tuhan nyata bagi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani.
Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati para petani ya Tuhan dalam pekerjaan mereka. Apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, berkati ya Tuhan, sehingga mereka bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para pengusaha, pebisnis, apapun yang menjadi usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan campur tangan-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga mereka bisa semakin maju, semakin berkembang, jadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan para buruh, Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Perlindungan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Bapa yang baik, berkati mereka yang sedang berprofesi sebagai honorer, Tuhan memberkati mereka juga. Tuhan buka pintu bagi anak-anak-Mu sebagai honorer Tuhan, dalam nama Yesus. Mereka yang bekerja sebagai pegawai dalam bidang apapun, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberkati mereka. Dalam nama Yesus, berkati juga anak-anak-Mu para medis ya Tuhan, baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya yang terlibat di bagian medis, Tuhan juga yang memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Campur tangan Tuhan nyata bagi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan pengangguran, mereka tidak punya pekerjaan, Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pekerjaan mereka ya Tuhan, berikan mereka pekerjaan dalam nama Yesus. Buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan juga Tuhan beri sukacita, damai sejahtera bagi mereka dalam nama Yesus. Para pejabat di bangsa ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, pimpinan-pimpinan daerah, gubernur, bupati, camat, Tuhan jamah semuanya untuk mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami, ini doa hamba bagi anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa bagi masa depan anak-anak-Mu ini. Engkau yang telah merancangkan masa depan yang terbaik, dan rancangan-Mu tidak mungkin gagal. Ajar kami melangkah menuju kepada rancangan-rancangan yang besar dalam kehidupan kami di masa depan. Berkati anak-anak-Mu yang masih dalam bangku studi. Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu, sehingga semua anak-anak-Mu, Tuhan memberkati mereka punya keunggulan lebih daripada yang lain. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang memberkati semuanya. Engkau yang mendengar doa kami, Engkau mendengar seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan saya percaya ketika kita sudah berdoa bersama, doa-doa saudara naik di hadirat Tuhan, dan Tuhan menjawab setiap saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, silakan lihat di kolom deskripsi informasi yang lebih lanjut saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.